Mobil keluarga yang gagah banget, apalagi kalau bukan Toyota Fortuner Vianti Turbo 2015. They love it when I turn up the bass. Halo Sobat Sambut, kembali lagi bersama Mobil Bagus tadi bersama gue Jose. Nah, tadi di depan awal video gue sudah spoiler sedikit ya bahwa kita akan mereview dari Toyota Fortuner Vianti Turbo 2015. Kita mungkin akan membahas dari eksterior dulu ya, seperti biasa. Jadi kalau kita melihat di bagian depan sini, dia grillnya berwarna chrome dan ini menampilkan aksen dan kesan yang mewah pastinya. Dan ini tahun 2015, jadi pasti pada tahun itu kece abis. Tapi meskipun ini mobil tahun 2015, sampai sekarang tampilannya tuh masih oke banget, jadi timeless gitulah. Nah, untuk headlampnya sendiri, dia masih menggunakan lampu halogen. Dan ada fog lampnya juga, fog lampnya masih menggunakan lampu halogen. Dan di sini ya, plat nomornya ini dudukannya sudah dimodif oleh pemilik sebelumnya, jadi kayak agak turun gitu. Nah, yang menarik nih, body kit dari si Vianti Turbo tersebut. Karena kalau misalnya di tipe Fortuner biasa tuh dia nggak ada nih, yang model-model kayak gini. Ini jadi untuk airflow, jadi gunanya untuk sirkulasi udara yang masuk ke dalam mesin. Jadi pastinya lebih lebih dingin lah nanti kalau misalnya di perjalanan jauh. Mungkin kita akan lihat dari sisi samping dulu ya. Nah, di sisi samping sini dia ada sensor parkir ya, yang menarik. Jadi mobil-mobil pada umumnya tuh biasanya jarang kalau misalnya sensor parkir di bagian depan. Nah, Fortuner ini di tahun tersebut, di tahun 2015 sudah ada sensor parkir ya, di sebelah kiri sini dan kanan depan. Nah, kalau kita lihat bannya sekarang, profile bannya ini ring 17 dan ini udah diganti sama ownernya ya. Untuk bannya sendiri, untuk velgnya masih standar Toyota, dan ban ini gede banget, jadi menampilkan kesan lebih gagah lagi karena profil ban ini gede banget nih. Nah, kalau kita ke sebelah sini, untuk spionnya seperti biasa ya, spionnya ini udah ada lampu sennya tapi masih halogen juga. Dan ini lampu spionnya sudah auto retract dan elektrik juga. Dan kalau kita lihat sebelah sini, karena dia SUV ya, SUV kan mobilnya tinggi nih. Jadi Toyota pastinya tidak melupakan ada footstepnya. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang misalnya agak kesulitan untuk menaiki mobil tinggi, jadi tenang aja, kalian tinggal injek dan ini pasti kuat banget. Kuat banget kan? Dan untuk handle pintunya sendiri, ini aksennya chrome. Jadi sama kayak yang di grill depan, jadi menampilkan kesan mewah. Dia jadi warnanya nggak nyatu sama warna bodi mobil gitu. Nah, kalau kita lihat di sisi atas, ini udah ada roof rail nih. Jadi menambahkan kesan makin adventure dan makin maco lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau berpergian jauh, terus mau nambah storage lagi di atas, itu masih bisa banget. Nah, dan kalau kita lihat sini, ini juga ada talang airnya berwarna kayak agak violet gitu ya. Oh, dia mantul sama kaca filmnya soalnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah, di bagian belakangnya ini sudah ada 4 titik sensor parkir ya. Dan selain sensor parkir, dia juga dimudahkan dengan kamera mundur. Jadi untuk sobat sambut yang masih agak grogi nih kalau mau parkir mundur, itu aman banget pastinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, kayak ada ornamen Vianti Turbo, kemudian dia tipe G ya. Dan di sini seperti biasa ya, Toyota tuh narsis banget kayaknya. Dia jadi kalau nulis badge Fortuner tuh nggak di sini, tapi dia di tengah gede nih, Fortuner. Dan dia aksennya chrome pastinya untuk menampilkan kesan mewah. Dan mungkin kita lihat bagasinya kali ya. Nah, jadi untuk di bagasi ini luas banget dan kursinya bisa dilipat seperti ini. Jadi untuk menaruh barang atau misalnya belanja segala macam itu bisa jadi lebih maksimal lagi, karena uniknya tuh dia kursinya dilipat ke samping. Kalau misalnya yang sekarang kan Fortuner tuh dilipat ke depan ya, tapi ini dilipat ke samping. Dan kemudian di sini nggak berantakan lah. Kemudian dia di sebelah sini nih ada power outlet ya, 12 volt di sebelah kiri, sebelah kanannya tapi nggak ada. Jadi kalau misalnya penumpang belakang mau ngecas, tinggal beli tambahannya lagi aja, dicolok situ, aman pastinya. Nah, setelah tadi kita lihat bagasinya, kalau kita lihat di sebelah atas ini, dia juga ada aksen reflektor lamp. Jadi di atas dan di bawah sebelah kiri dan sebelah kanan dapat bumper.
Dan untuk lampu belakangnya sendiri, dia pastinya masih menggunakan halogen ya stop lampnya. Jadi belum LED, tapi nggak apa-apa. Masalah halogen dan LED itu selera masing-masing. Ada juga loh orang yang nggak terlalu suka pakai lampu LED gitu. Mungkin untuk eksterior segitu dulu kali ya. Kita langsung masuk aja ke dalam biar nggak panas guys. Nah sekarang kita udah ada di dalam interior dari Toyota Fortuner VNT Turbo ini. Sekarang kita ada di sisi driver dulu. Nah ini banyak banget nih tombol-tombolnya. Mungkin kita akan bahas satu-satu kali ya. Kita bahas dari sebelah kanan dulu. Jadi kalau misalnya sebelah kanan ini sudah yang seperti biasa pabrikan lakukan adalah power window. Power window-nya ini ada di semua sisi, tapi yang auto hanya di sisi driver saja. Kemudian ada power door lock dan power window lock. Jadi untuk safety dari kalau misalnya anak-anak ada iseng mencet atau nggak sengaja kepencet, itu jadi nggak langsung kebuka. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanan sini, di sini dia ada sensor alarm ya. Kalau misalnya kalian mau kunci nanti dia akan ngedap-ngedip di sini. Dan kemudian uniknya lagi, dia untuk tombol pengaturan spionnya dia tidak ada di handle pintu, tapi melainkan dia ada di sini nih di sebelah depan. Dan tadi yang seperti gua sebutkan bahwa spionnya ini pengaturannya sudah elektrik dan auto retract. Nah, tinggal ditekan aja spionnya auto ngelipat. Gitu. Nah, kemudian di sebelah sini aksennya nih kayak ada aksen wood panel gitu, jadi menampilkan kesan mewah juga dan dia bercampur dengan door trim plastik dan ini bahannya seperti bludru gitu ya. Nah kalau kita lihat di bagian depan dia juga ada cup holder, cuma sayangnya dia nggak ngebuka otomatis ya, kan biasanya kalau dipencet dia langsung keluar gitu, cuma ini dia mesti ditarik dulu. Cuma nggak apa-apa lah, jarang-jarang ada cup holder di sebelah sini untuk mobil. Dan sayangnya nih yang agak mengganggu ada ini ya, maksudnya handle untuk pegangan gitu, kenapa harus ada di sini ya? Harusnya biasanya normal kan ada di sini, dan jarang sih sebenarnya untuk driver ada sebelah sini. Biasanya kan hanya di penumpang bagian depan dan belakang. Ya mungkin untuk fitur safety lah ya. Dan di sisi penumpang depan itu aksen kayunya juga ada wood panelnya. Jadi ini menampilkan kesan mewah ya. Dan pastinya ada ini juga nih cup holder. Jadi cup holder ada banyak tempat ya. Ada di bagian pintu, ada di bagian dashboard, kemudian ada di bagian sini tengah. Mungkin kita beralih ke bagian setir nih. Di bagian setir sini kalian bisa lihat ada audio steering switch. Nah, dan untuk pengetahuan setirnya sendiri dia hanya bisa tilt up dan tilt down, belum bisa teleskopik. Masih keras. Kalau misalnya kalian paksain ntar ambiar. Kita kunci dulu. Nah, dan untuk di speedometer sendiri dia digital di bagian infonya aja. Untuk takometernya dia masih analog ya. Dan kalau kita lihat di sini ada pengaturan kilometernya, kemudian trip A, trip B. Dah, cuma 3 doang. Wah, berarti nggak ada average ya dong bang? Tenang, average-nya ada di sini. Unik banget ya. Jadi dia tuh misah sama speedometer ya. Jadi di speedometer ini hanya ada pengaturan suhu, bensin, kemudian tachometer dan odometer trip A dan trip B. Nah, dan kalau misalnya kita mau lihat konsumsi BBM-nya secara real time atau average bisa di sebelah sini. Tinggal kita pencet dari tombol display yang ada di bagian setir. Jadi dia menampilkan banyak informasi ya. Ada suhu, ada jam, kemudian average, ada konsumsi real time, kemudian ada untuk ngatur jamnya juga bisa dari sini, atau kalau mau di reset juga dari sini bisa pencet-pencet aja pokoknya. Nah sekarang kita ke bagian sini, ada cup holder tentunya, kemudian juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan di sebelah kanan sini, kanan depan, di bawah pengaturan kaca spion itu ada untuk buka kap mobil depan, kap mesin, dan di sini ada untuk buka tutup ini ya, bensin. Jadi nggak di bawah. Dan untuk pengaturan kursinya dia belum elektrik, masih berupa manual putaran-putaran seperti ini, tapi nggak apa-apa, masih aman. Nah kita lihat bagian depannya nih, dashboardnya masih plastik, cuma dia dipadukan dengan aksen tadi yang mirip-mirip atau ala-ala wood panel gitu. Sebenarnya bukan mirip sih, memang ini kayaknya sepertinya wood panel ya, black wood panel gitu. Nah dan sini ada list roomnya juga, kemudian sebelah sini juga ada tempat penyimpanan kecil ya, untuk kalau misalnya kalian mau nyimpen koin atau recehan. Dan pengaturan AC-nya ini sudah digital, meskipun tampilannya ini masih kayak warna hijau, jadi kayak tampilan agak lumayan kuno, cuma nggak apa-apa. Yang penting AC-nya udah digital, itu yang paling penting. Dan dia pastinya ada ini ya, heaternya juga. Dan
Dan untuk kalau kalian mau ngatur AC-nya, arah semburannya atau seberapa kuat, seberapa dingin, pokoknya ini atur aja dari sini. Nah, sekarang kita bagian bawah. Tadi kita di bagian luar sudah melihat ada sensor parkir di bagian kiri dan kanan depan ya. Jadi kalau kalian mau atur, ini di sebelah sini nih. Itu dia. Tinggal dipencet-pencet aja tombolnya. Kemudian juga di sini ada pengaturan untuk rear cool. Ya, rear coolnya apa sih? Nah, dia ini untuk nyalain AC belakang. Kemudian juga di sini ada power outlet dan di sini ada untuk nyalain rokok ya. Dan sebelah sini ada cup holder 2. Dan untuk kalau kalian ini kayak taruh tempat kacamata gitu. Jadi praktis banget ya kalau kalian punya barang-barang perintilan kecil-kecil, taruh di sini. Dan untuk transmisinya pastinya matic dan rem tangannya juga belum elektrik ya, rem tangannya masih konvensional. Dan di sini ada mini storage juga. Mini storage-nya ya lumayan cukup fungsional ya, berhubung di sini banyak mini storage, jadi aman lah kalau mau naruh barang-barang. Nah, untuk kacanya ini, untuk melihat belakang, dia sudah day and night view. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia belum ada vanity mirror ya. Dia jadi Toyota hanya menyediakan kalau kalian mau naruh-naruh kartu atau karcis parkir nih di sebelah sini nih, kalau kita copot plastiknya. Cuma takut diomelin nih sama yang punya, jadi plastiknya kita biarin aja nih. Nah, untuk lampunya sendiri juga masih berfungsi dengan baik, berwarna kuning. Kemudian dia ada tempat naruh kacamata juga di sebelah sini, dan dia bukanya secara soft opening gitu ya. Dan kalau kita lihat sebelah sini, nah baru di sini ada vanity mirrornya. Kalau kalian mau ngaca-ngaca gitu. Dan sebelah sini juga pastinya ada storage lagi. Cuma sayangnya dia tidak soft opening ya. Dia bukanya masih seperti itu. Dan di sini di depan ada fitur keamanan seperti dual SRS airbag di sebelah penumpang depan dan di sisi driver. Oke, mungkin cukup lengkap ya kalau di bagian depan. Kita mungkin beralih ke kursi baris kedua. Ciao. Nah, sekarang kita ada di baris kedua ya, dari Toyota Fortuner VNT Turbo ini. Ini aksen yang ada di sebelah pintu dari penumpang ini sama ya kayak di depan. Jadi Toyota ini nggak pelit aksen. Ini aksen dari wood panel ini masih ada di sebelah penumpang, kiri dan kanan pastinya. Dan kemudian juga aksen drone-nya juga ada. Jadi mantep lah Toyota memikirkan dari penumpang juga nih. Cuma untuk kursinya sendiri di depan dan belakang ini sudah ditambahin ini ya, sarung jok. Jadi berbeda nih warnanya dari aksen aslinya. Kan aksen aslinya berwarna ini ya, beige. Nah, cuma jadi ini warna hitam, jadi agak nggak kontras aja. Cuma nggak apa-apa. Jadi awet kursinya. Kemudian sebelah sini juga ada cup holder dan tempat penyimpanan juga. Jadi ini untuk tempat penyimpanan receh, dan ini juga sama kalau misalnya kalian mau naruh-naruh barang. Dan di sini juga bisa ya, kalian mau naruh-naruh barang sementara nih, tapi yang kalau bisa naruh barang-barang yang penting jangan di sini nih, ntar kelipet-lipet atau ketinggalan bahaya. Kemudian juga untuk handle dari pegangan atasnya ini dia ada ini ya, semacam cantelan kecil gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau naruh barang-barang yang ringan kayak plastik mau digantung atau misalnya gantungan baju misalnya, ini bisa nih taruh sini. Nah, yang menarik dari Toyota ini adalah dia nggak double blower, tapi triple blower. Wah, maksudnya gimana tuh? Nggak lah, canda. Jadi dia AC-nya nggak cuma di sisi baris kedua, tapi di baris ketiga juga ada. Jadi jangan khawatir lagi untuk penumpang baris ketiga, kalian tidak dianaktirikan oleh pihak Toyota. Jadi tetap dapat nyamannya dan keamanannya. Dan kemudian untuk ngatur-ngatur AC ini tinggal dari sini aja nih diatur nih. Nah, dia langsung nyalakan. Dan untuk lampunya sendiri ya, dia ada di sisi tengah sini dan di sisi belakang juga ada pastinya. Nah, gue pikir tadi di balik sini ada armrestnya nih, cuma sayangnya ternyata nggak ada armrestnya di sini. Jadi ini joknya nyatu ya. Jadi mungkin paling kalau misalnya mau bersandar lengannya paling di sebelah kanan aja nih. Untuk sebelah sini belum ada armrest, cuma nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian tengah, yes, ada cup holder lagi. Jadi nih Toyota ini sepertinya antusias banget nih sama cup holder, karena ada cup holder di mana-mana. Tadi di depan aja tuh udah berapa tuh tadi, di dashboard ada 2, kemudian di sisi penumpang dan sisi driver ada 2, kemudian di tengah ada 2 lagi, sini ada 2, kemudian sini penumpang kiri dan kanan ada 2 lagi. Kalian hitung aja sendiri. Banyak banget cup holdernya.
Nah, untuk tadi di baris ketiga mungkin sudah dibahas beberapa ya. Tadi seperti ada blower AC-nya, kemudian lampunya juga ada lagi di situ. Kemudian juga tadi di bagasinya luas banget ketika kursi baris ketiganya bisa dilipat. Dan pastinya ada power outlet juga kalau kalian mau ngecas. Jadi aman banget pokoknya. Jadi kayaknya gue nggak pindah ke baris ketiga lah ya, karena udah dibahas semua. Jadi kita di sini aja, oke? Oke guys, gitu dulu untuk review Toyota Fortuner Vianti Turbo 2015 versi Matic. Mobil ini cocok banget untuk kalian yang masih newbie ya, atau pemula terhadap mobil-mobil SUV, karena harganya cukup terjangkau. Dengan kalian siapin cash aja 309 juta aja, kalian bisa bawa pulang mobil ini. Kalian tahu harga aslinya berapa? Dari harga 319. Betul, kita diskon 10 juta untuk sobat sambut yang mau bawa pulang mobil ini. Paket kredit ada nggak bang? Pasti ada dong. Paket kreditnya DP-nya awalnya 30 juta, kita potong jadi 20 juta aja, kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Untuk kalian yang mau kredit-kredit manja pokoknya, tenang aja, kita pasti kasih harga spesial untuk sobat sambut. Dan hubungi nomor yang ada di bawah sini untuk kalau kalian mau test drive, mau nego-nego soal harga, atau mau lihat unitnya, bisa banget. Unitnya hanya ada di Allison Automobile. Dan yang pastinya gak kalah menarik nih selain harganya. Kalian mau tahu apa? Betul, 3 tahun garansi untuk mobil ini. Percaya nggak? Allison Automobile menyediakan warranty 3 tahun untuk semua unitnya, termasuk dari unit Vianti Turbo Toyota Fortuner ini. Kalian gak salah dengar, jadi beli mobil bekas rasa mobil baru pastinya. Kalian cukup Google Map aja Allison Automobile yang ada di Bursa Mobil Bintaro. Nah, segitu dulu nih untuk konten review mobil kali ini. Nanti kita review mobil apa lagi ya? Mungkin kalian bisa komen di bawah sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Jose dari Mobil Bagus tadi. Cabut bos.